Perkenalkan, nama saya Robert Ogi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NPM 219100420066. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, di sini ada jenis kebijakan yang saya ambil yaitu kebijakan pemerintah di bidang pertanian. Nah, untuk program ketahanan pangan yaitu kawasan sentral produksi pangan atau food estate atau juga dapat dikenal dengan lumbung pangan. Nah, lebih tepatnya yaitu kebijakan yang berkaitan di bidang produksi pertanian. Nah, kemudian di sini saya mengambil kasus terkait dengan program pengembangan kawasan sentra produksi pangan KSSP atau food estate atau juga biasa disebut dengan lumbung pangan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa program Food Asset ini merupakan suatu program pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang dimulai pada tahun 2020. Nah, ini yang melatar belakangi program ini atau kebijakan dari pemerintah ini yaitu untuk mempersiapkan untuk ketahanan pangan nasional menghadapi pandemi Covid pada yang dimulai pada tahun 2019. Nah, dengan target 3 tahun ke depan yaitu kali di mana di sini dipilih Kalimantan Tengah sebagai tahap awal untuk percontohan yaitu dengan target 30.000 hektar dan rencana jangka panjang yaitu 167.000 hektar untuk lahan program food estate ini atau lumbung pangan. Nah, kemudian food estate ini merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan tertentu. Nah, jenis komoditas yang akan dikembangkan di food estate di Kalimantan Tengah ini bukan hanya padi, melainkan juga beberapa komoditas lain seperti jeruk, bawang merah, dan kelapa. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan budidaya hewan seperti ikan dan itik. Nah, itu tadi merupakan kasus secara pengenalan kasus terkait dengan uh, program atau kebijakan pemerintah untuk membangun uh, lahan untuk ketahanan pangan. Kemudian, nah kita tahu bahwa dari lahan tersebut merupakan bekas dari pengelolaan lahan gambut yang telah dikelola pada periode kepemimpinan di zaman Pak SBY dan Pak Soeharto begitu. Namun kedua program itu dinyatakan gagal. Uh, dan sekarang masih akan dikelola lagi oleh pemerintahan yang sekarang, di mana dasar hukum yaitu untuk pengelolaan kawasan food estate ini atau lumbung pangan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman. Nah, kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2020 sebagai dasar izin penggunaan lahan untuk pengelolaan atau pengembangan kawasan lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian lahan pengembangan food asset ini direncanakan seluas 167.000 hektar. Ini adalah target jangka panjang. Kemudian yang telah terrealisasi oleh Kementerian Pertanian yaitu seluas 30.000 hektar yang sudah dikelola dalam selama 2 tahun ini. Kemudian pemerintah melaksanakan kegiatan insentifikasi lahan di Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisang di Kalimantan Tengah dengan memberikan bantuan pengelolaan tanah dan sarana prasarana. Nah, ini bentuk dari realisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung ketercapaian dari tujuan utama yaitu sebagai lumbung pangan untuk nasional begitu. Kemudian Pemprov Kalimantan Tengah juga menyediakan benih padi hibrida sebanyak 1.100 ton untuk mendukung program dari food estate ini, di mana program food estate ini merupakan gagasan dari Gubernur
Kalimantan Tengah, dan kemudian diprogramkan oleh pemerintahan sekarang, di pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate ini. Nah, bentuk realisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui APBN, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,9 triliun sampai 2 tahun ke depan, yang dimulai pada tahun 2020 begitu. Nah, kemudian hingga saat ini penanaman telah mencapai 96% atau seluas 29.032 hektar. Nah, artinya di sini bahwa pemerintah, wujud dari yang telah terrealisasi ini yaitu 29.032 hektar. Nah, kemudian yang sudah terrealisasi untuk panen seluas 15.862 hektar. Namun ini hanya untuk tanaman padi saja. Kemudian untuk pengembangan food estate tahun 2020 yang dikelola Kementerian Pertanian tersebar seluas 20 hektar di Kabupaten Kapuas dan 10.000 hektar di Kabupaten Pulau Pisang di Kalimantan Tengah. Nah, di sini merupakan yang sudah terrealisasi yaitu di Kabupaten Kapuas seluas 10.000 hektar, dan 20.000 hektarnya tersebar di Kapuas. Nah, di sini produksi sebelum food estate ini sebelumnya mengalami produksi sejumlah 58.225,27 ton untuk Kabupaten Kapuas dan 37.910 ton untuk Kabupaten Pulau Pisang. Nah, sedangkan produksi setelah food estate ini mengalami kenaikan, di mana pada setelah food estate ini dilaksanakan atau dijalankan begitu, kenaikannya mencapai 72.408,94 ton untuk Kabupaten Kapuas dan 42.203 ton dari Pulau Pisang. Nah, ini tentunya suatu hal yang bagus terkait dengan realisasi yang telah tercapai, di mana perlahan mengalami kenaikan setelah adanya pengelolaan dari pemerintah. Nah, dalam hasil analisis saya di sini ada hasil evaluasi terkait dengan analisis yang telah saya lakukan terkait dengan program pengembangan food estate atau lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana di sini yang pertama, tujuan penyediaan lahan yaitu seluas 30.000 hektar telah tercapai, di mana tersebar seluas 20.000 hektar di Kabupaten Kapuas dan 10.000 hektar di Kabupaten Pulau Pisau di Kalimantan Tengah. Nah, dengan penanaman telah mencapai 96,7% atau seluas 29.032 hektar, dan sudah realisasi untuk panen seluas 15.862 hektar. Nah, artinya bahwa tujuan dari pengembangan dengan target 30.000 hektar dalam 3 tahun namun telah terrealisasi seluas 29.032 hektar ini dalam waktu 2 tahun saja. Ini merupakan tentunya hasil yang sangat baik dari kinerja pemerintah untuk hampir rampung 100%, hanya kurang dari 3,3% saja yang belum tercapai begitu. Karena mengingat jangka waktunya sekitar 3 tahun dan ini baru berjalan 2 tahun. Nah, kemudian untuk produksi sebelum food estate ini mengalami kenaikan, ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan produksi sudah membuktikan bahwa program ini cukup berhasil, dan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, di mana tadi sudah saya singgung dan sudah saya sampaikan terkait dengan
di mana contohnya saja di Kabupaten Kapuas dari 58.225,27 ton mengalami kenaikan sampai dengan 72.408,94 ton untuk Kapuas saja. Nah, ini tentunya adalah hasil yang menunjukkan bahwa perkembangan dari uh, lahan sebelumnya, di mana sebelum adanya pengembangan food estate ini, dan mengalami kenaikan produksi setelah adanya program food estate ini atau lumbung pangan. Nah, kemudian namun ada yang perlu diperhatikan juga terkait dengan hasil yang telah dicapai tadi. Kemudian di sini ada tahapan awal program estate belum mencakup berbagai jenis pangan, hanya didominasi oleh tanaman padi. Nah, dalam hal ini artinya bahwa program ini belum sepenuhnya mencapai tujuan multi komoditas, di mana artinya bahwa di sini harusnya tersedia banyak jenis tanaman, bukan hanya padi, dan juga pengembangan jenis hewan maupun ternak yang akan dikembangkan di kawasan food estate ini. Nah, kemudian adanya hutan adat dan hutan lindung yang digunakan sebagai lokasi food estate. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa pemerintah juga perlu melihat adanya hutan adat atau hutan lindung yang digunakan sebagai lokasi food estate. Meskipun dalam hal ini salah satu produk strategi nasional atau proyek strategi nasional, meskipun dimudahkan untuk perizinannya begitu atau penetapan lokasinya, tentu harus dikaji terlebih lagi terkait dengan hutan adat maupun hutan lindung. Kemudian program ini membuat alih fungsi hutan menjadi lahan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, yang menjadi minus juga terkait dengan program ini yaitu alih fungsi lahan, di mana ini tentunya akan berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem, di mana pemerintah tentunya harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan terkait dengan tujuan untuk pemenuhan pangan nasional. Jangan mengabaikan terkait dengan lingkungan, karena di sini dari berbagai kajian penggiat atau pecinta lingkungan begitu bahwa melihat adanya kerusakan dan dampak yang buruk atas kegagalan program yang serupa dengan food estate ini yang telah dilaksanakan oleh di zaman pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu. Nah, ini tentunya suatu kekhawatiran bagi banyak orang, sehingga harus memperhatikan bahwa alih fungsi ini harus menyeimbangkan nantinya terkait dengan lingkungan dan ekosistem. Kemudian program ini tidak berpihak pada petani kecil karena dikelola korporasi swasta dan pihak militer. Nah, dalam prakteknya pihak militer juga dilibatkan dalam proses pembukaan lahan. Untuk tentunya ini harus juga diperhatikan bahwa harusnya pemerintah mempercayakan kepada petani untuk terutama petani di kawasan daerah setempat atau di Provinsi Kalimantan Tengah utamanya, harus diutamakan untuk mengelola, bukan hanya terkait dengan badan korporasi swasta yang memiliki banyak dana. Tentunya petani kecil juga harus diperhatikan bagaimana nantinya dimudahkan terkait dengan perizinan penggunaan lahan yang digarap oleh pemerintah ini, tentunya dikelola oleh masyarakat di sana. Kemudian strategi yang sesuai menurut pendapat saya bahwasanya ada beberapa cara yang dapat dilakukan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, pemerintah terus mengembangkan dan melakukan penelitian untuk pengembangan lahan dan teknologi pengelolaan sesuai dengan kondisi lahan. Nah, artinya bahwa tahapan awal ini sebagai percontohan, maka ini akan menentukan keberlanjutan kebijakan ini atau program pemerintah ini. Dalam tahapan pertama ini pemerintah harus mampu melakukan pengembangan untuk pengelolaan lahan yang menyesuaikan dengan kondisi lahan, apalagi ini merupakan lahan gambut di mana mungkin ekosistem juga banyak nantinya akan terganggu terkait dengan program ini.
maka pemerintah harus mampu mengkaji dan menggunakan teknologi atau cara yang tepat dalam pengelolaan lahan uh, food estate ini. Kemudian langkah yang kedua, pemerintah harus memberikan pelatihan pembinaan kepada petani dalam pengelolaan lahan food estate ini. Nah, untuk mendukung pemahaman bahwasanya kepada petani diberikan pemahaman, pelatihan untuk bagaimana pengelolaan food estate ini agar nantinya mereka mengetahui prosedur yang baik dalam pengambil alihan atau pengelolaan untuk food estate ini. Kemudian strategi yang berikutnya itu pemerintah harus membuat aturan yang lebih memihak kepada petani kecil atau petani setempat. Nah, tadi sudah saya sampaikan pemerintah perlu membuat aturan atau baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bahwa lebih mengutamakan petani kecil karena nantinya selain mereka harus mendapatkan dampak baik karena kemungkinan besar juga nanti di sini program ini juga akan mendatangkan dampak buruk. Nah, jadi jangan sampai masyarakat setempat hanya mendapatkan dampak buruknya saja, tetapi tidak mendapatkan dampak baiknya. Artinya mereka tidak diprioritaskan untuk pengelolaan uh, kawasan food estate ini atau lumbung pangan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, dan pemerintah mengkaji ulang program food estate agar keberlanjutan program ini akan terus menimbulkan berbagai dampak buruk sehingga tujuan sebagai program ketahanan pangan dapat tercapai tanpa memunculkan permasalahan baru. Nah, mengkaji ulang tentunya dari semua langkah dari ketiga langkah yang sudah saya paparkan di atas bahwa pemerintah harus mengkaji ulang terkait dengan terutama isu lingkungan, isu penggunaan lahan adat ataupun hutan lindung, kemudian uh, keberpihakan terhadap masyarakat kecil ini perlu dikaji ulang ketiga aspek ini dan yang tambah lagi satu aspek terakhir yaitu pengelolaan yang baik terkait dengan lahan gambut karena ini merupakan bekas dari pengelolaan sebelumnya dan ini tentunya sudah banyak penggiat dari lingkungan hidup menemukan dampak-dampak buruk dari program yang sebelumnya telah dinyatakan gagal begitu. Nah, kemudian jika keempat aspek tadi sudah memang dikaji, sudah mendapatkan persetujuan begitu dari maupun masyarakat maupun pemerhati lingkungan, kemudian negara juga sudah mengkaji terkait dampak buruk dan baik serta kelebihan dan ketepatan dari adanya program ini. Karena ini harus dikaji dengan secara baik, secara masif begitu. Ini karena sebagai percontohan nantinya kan akan dibuka terkait dengan food estate di luar Pulau Kalimantan. Uh, jadi ini harus benar-benar berhasil terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadinya pemborosan dana seperti yang telah terjadi pada dua periode kepemimpinan yang mencoba mengelola lahan di Kalimantan namun dinyatakan gagal begitu dan sampai dari zaman kepemerintahan Presiden Soeharto sampai ke Presiden SBY itu sudah mengalami dua kegagalan. Tentunya ini harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah agar keberlanjutan dari program ketahanan pangan yang dicanangkan pada tahun 2020 untuk target ke depan sampai 3 tahun ke depan dapat berhasil dengan baik dan tidak menggelontorkan dana yang sia-sia begitu untuk keperluan pengembangan ini. Kemudian setelah 3 aspek ini dapat 4 aspek tadi sudah terpenuhi, maka kemudian pemerintah harus mengkaji terkait ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Apakah ketersediaan pangan nasional sudah benar-benar cukup atau benar-benar kurang? Nah, ini perlu dikaji, perlu tidaknya perluasan untuk program food estate ini di berbagai daerah lainnya. Nah, ini tentunya harus dikaji karena dampak buruk dan baik tadi sudah dijelaskan juga. Maka ketersediaan pangan harus dipastikan terlebih dahulu oleh pemerintah
Nah, kemudian yang kedua akses. Nah, dengan apakah akses untuk menuju dan dari menuju untuk pendistribusian nantinya dapat berjalan dengan baik, itu harus diperhatikan terkait dengan program food estate ini. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan pangan. Apakah nantinya pemanfaatan pangan ini dapat benar-benar digunakan baik, atau jangan sampai nanti kelebihan begitu untuk keperluan, sampai ada lahan yang tidak dikelola. Nah, ini kan tentunya harus dikaji terkait dengan tiga, tiga, tiga hal ini terkait dengan untuk ketahanan pangan ini. Jika ketersediaan pangan benar-benar kurang, maka pemerintah harus eh, memperbaiki sistem ini dan terus mengembangkan. Kemudian akses untuk dari dan menuju kawasan tersebut harus disediakan. Kemudian pemanfaatan pangan, apakah pemanfaatan ini benar-benar dibutuhkan, atau nanti jangan sampai eh, setelah luas lahan kemudian hutan ditebang, kemudian nantinya ketersediaan pangan kita melimpah atau menumpuk sampai tidak dapat termanfaatkan dengan baik, maka nantinya lahan itu tidak akan digunakan lagi. Akhirnya dampaknya ke lingkungan lagi. Nah, itu harusnya pemerintah mengkaji terkait dengan untuk mendukung keberlanjutan, karena program ini memang program yang sangat baik, namun harus didukung dengan berbagai hasil atau berbagai kajian-kajian yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa food estate ini sangat dibutuhkan oleh bangsa kita begitu. Bukan hanya terkait dengan ambisi pemerintah terkait, tapi pemanfaatan yang sesuai. Nah, mungkin itu saja hasil dari analisis saya terkait dengan kebijakan pemerintah di sektor pertanian, terutama untuk program pengembangan lumbung pangan ini di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, untuk pembahasannya saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.